lihat pembelajarannya berikut ini. Setiap manusia pasti pernah merasakan sakit, baik itu sakit badannya atau sakit salah satu anggota badannya. Dalam Islam, meskipun kita sakit, kita masih tetap harus melaksanakan kewajiban kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah sholat fardu. Sholat merupakan kewajiban yang harus tetap dikerjakan dalam berbagai kondisi, baik sedang sehat ataupun sedang sakit, karena sholat merupakan tiangnya agama. Artinya, kalau seseorang sudah tidak mau melaksanakan sholat lagi, maka orang tersebut sudah bukan orang Islam lagi. Namun, saat seseorang sakit, maka ada keringanan baginya. Jadi, Islam tidak memberatkan hambanya dalam beribadah. Islam mempermudah hambanya dalam melaksanakan ibadah. Salah satunya adalah apabila kita sakit, kemudian kita sholat, Allah pun memberi keringanan kepada hamba-hambanya untuk melaksanakan sholat. Cara melaksanakan sholat bagi orang yang sakit disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. Apabila kita tidak bisa berdiri, kita bisa dengan cara duduk, bersila, berbaring, atau sesuai dengan kemampuan badannya. Seperti hadis berikut ini. Dari Imran bin Husain, dia berkata, "Aku mempunyai penyakit wasir atau ambeien. Bila aku menanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang cara sholat, beliau bersabda, sholatlah dengan berdiri. Jika tidak mampu, maka dengan duduk. Dan jika tidak mampu, maka dengan berbaring." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kita dapat simpulkan bahwa ada 3 cara sholat bagi kaum muslim. Yang pertama adalah wajibnya kita sholat harus sambil berdiri. Maka yang kedua adalah kita dapat melaksanakan sholat sambil duduk. Cara yang ketiga adalah kita dapat melaksanakan sholat sambil berbaring. Perlu kita tekankan bahwa sholat sambil duduk dan sholat sambil berbaring dilaksanakan bagi orang yang sedang sakit dan tidak mampu melaksanakan sholat sambil berdiri. Akan tetapi, jika kita sedang sakit, namun kita masih bisa melaksanakan sholat sambil berdiri, maka sholatlah sambil berdiri. Sholat dengan cara duduk dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, duduk di lantai, atau duduk di kursi, atau duduk dengan kaki dilipat seperti duduk tahiyat, atau juga duduk dengan meluruskan kaki. Apabila kita sholat sambil duduk di lantai dengan duduk tahiyat, maka cara rukunya dengan menundukkan kepala sedikit. Sedangkan untuk gerakan sujudnya dilakukan seperti sujud seperti biasanya. Untuk sholat sambil duduk dengan posisi duduk di kursi ataupun dengan kaki diluruskan, maka posisi ruku menunduk dan posisi sujud lebih menunduk dari posisi ruku. Cara sholat yang ketiga adalah dengan cara berbaring apabila sudah tidak mampu sholat dengan berdiri ataupun tidak mampu juga sholat sambil duduk. Sebenarnya, Ibu Guru sendiri belum menemukan hadis yang membahas secara detail bagaimana cara sholat sambil berbaring. Namun, apabila kita sholat sambil berbaring, maka kita dapat menggerakkan anggota tubuh sebagaimana kita menggerakkannya dalam sholat, seperti menggerakkan tangan, takbir. Apabila tangan sudah tidak dapat digerakkan pun, maka sholat sambil berbaring dapat dilaksanakan dengan cara isyarat seperti mengadipkan mata atau dengan isyarat dalam hati.
Alhamdulillah, pembelajaran kita pada kali ini tentang tata cara sholat bagi yang sakit telah selesai. Mudah-mudahan menambah pengetahuan kita dan kita pun tahu bagaimana ibadah yang bisa kita lakukan apabila kita dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan ibadah secara maksimal. Dan juga terakhir, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.